dianjurkan bagi kita itu untuk mempercepat berbuka ketika kita sudah yakin adanya terbenamnya matahari. Ya mungkin setengah 6 ceki takjilil futur, jangan sampai mensegerakan rekana. Tapi kalau sudah yakin rela compet, berarti kita pada saat itu takjilil futur, artinya mensegerakan berbuka. Jadi takjil itu diambil dari bahasa Arab. Beberapa orang yang bagi-bagi takjil itu diambil dari bahasa Arab, artinya menyegerakan. Jadi pada orang saya naik motor, parengi takjil ketika pas adzan takjil, artinya mensegerakan untuk berbuka. Wa ta'khiri sahuri ban ngahiraki sahur. Jadi sahur cek kol 12 rai kena kol situng lah sahur. Lapar boleh. Artinya jadi beni pas pet mepet kia. Kurang 10 menit dari adzan subuh rai kena ki asahur, bukan seperti itu juga. Artinya takhirus sahur itu sebelum itu. Sebelum waktu imsak. Nah, makanya pas beda imsak, pada saat itu kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak minum, tidak makan, ota bata ajima malam tahsyal wuku afis syakih. Nah, ini semua dilakukan takjilul futur ota bata akhirus sahur, mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur selama kita tidak berada dalam keraguan. Ya mun mang rekena apa ki sudah compet rela compet apa kita. Nah, bukan langsung takjilul futur, artinya tidak mensegerakan berbuka, tapi kita kalau sudah yakin baru otaba takhiru sahur kena. Deki ternyata adzan lah mepet. Nah, itu kan ada dalam keraguan, tidak diperbolehkan. Wa bi taftiris shaiminah walau ala tamarotin au syurbatin minal ma'ih. Nah, juga dianjurkan untuk mabetal orang siapa sah, artinya kita memberi takjil mun orang semakin apa yang takjil meskipun itu hanya kurma, beberapa kurma otabah enoman satu apa yang aqua umpama ada ke orang, ini sangat dianjurkan. Karena saungkuna orang sema betal apa yang takjil ke orang siapa sah itu kencerna pada bi orang siapa sakele. Jadi jika kita berpuasa kemudian ki apa yang takjil ke orang, otomatis berlipat rekena. Abe oleh kenceran karena siapa sah, ki oleh kenceran dari orang sema betal de ke pasana kele. Artinya saya berbuka benih kol 12 bi sampai paring takjil benih. Jadi ketika sudah waktunya berbuka bi sampai paring takjil, artinya mabetal. Aftoro itu mabetal deh. Berbuka. Nah, kencerna tidak berkurang sama sekali. Tetap pada di orang siapa sakele jika kita tadi memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Nah, kemudian bersungguh-sungguh usaha aki bahwasanya kita ketika berbuka otabe kita membata apa yang takjil kasih tung orang atau beberapa orang sekalipun itu diusahakan dari to'amin halalin ala to'amin halalin. Jadi berbukanya orang lain yang kita berikan takjil itu dengan makanan yang halal. Benih oleh na awosop otabah oleh na ngecok. Wajib juga artinya sangat dianjurkan untuk masakoni kakanan. Nah, ini peringatan lagi kepada kita karena tiap tahun bahwasanya kita dianjurkan masukoni kakanan. Wa tanawulil maujudi minal halali min ghairi isarin litayyibil mulaimi. Ben ateur pereng sebeudeung dari yang halal rekena. Jadi kalau makanannya istrinya memasak yang itu ya udah yang itu rekena. Beni terus seman nyaman rekena. Tanpa ngutama aki pereng seman nyaman. Karena apa tujuan puasa itu adalah kasrus sahwati, yaitu melemahkan hawa nafsu. Jadi tujuan puasa itu tadi kasrus sahwati. Nah, sedangkan al-ittisa fil akli meluaskan artena cukong cek benyang ana bernah rekena, kemudian
ada niatan mun engko apuka deki bokong koto es campur es teh kolak. Nah, qasdut thayyibat rekena la yuksiruha artinya itu tidak akan melemahkan syahwat. Sebedah yuqawwiha itu akan semakin menguatkan hawa nafsu dan juga akan merangsang hawa nafsu. Karena tujuan puasa itu ajar teti malaikat katanya. Puasa itu salah satunya kita derajatnya rekena ma'le bedeh pada nabi malaikat, karena malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak juga abinih. Nah, derajat kita rekena. Nah, kemudian dianjurkan juga untuk kita apasah di hari-hari yang memang oleh syariat itu sangat-sangat dianjurkan, seperti puasa Arafah, artinya tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, wa yaumu Asyura, dan tanggal 10 di hari di bulan apa? Muharram, Asyura. Kemudian Tasu'a. Kemudian hari 6 hari dari bulan Syawal. Nah, dimulai kapan? Tadi 6 hari di bulan Syawal itu dimulai ketika setelah hari ini misalkan itu merupakan hari Idul Fitri, artinya maka besoknya kita berpuasa. Nah, 6 hari di bulan Syawal. Nah, makanya nanti 1 hari raya, 1 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 telasan topa. Nah, itu beda telasan topa itu ya lakona orang cebeki ya rekena. Entah kelero lambe wali songo seperti itu. Jadi beda telasan kupat. Telasan kupat. Jadi mun dalam syariat Islam ya tak nemu telasan topa, telasan kupat itu tak kira nemu rekena. Beda telasan boleh setelah, karena hari rayanya orang Islam itu hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, telasan topa itu sebetulnya merupakan sebuah tradisi kupat laku papat cangreng coba. Wa alaika bisyami salasati ayyamin. Kemudian juga namun orang tak haji berarti pada tanggal 10 Dzulhijjah, ketika orang haji itu tanggal 10-nya mereka itu kan menyembelih rek. Nah, pada saat itu rekena benih-benih menyembelih rek tanggal 10. Iya, 10 itu menyembelih rekena. Nah, itu diusahakan Yaumi Arafah itu tanggal 9-nya. Yaumi Arafah ketika wukuf di Arafah. Nah, tanggal 10-nya itu Idul Adha. Kita dilarang untuk berpuasa. Jadi bagi orang yang seperti kita ada bukan di Arab rekena benih Mekah tak pak haji, maka itu disunnahkan. Yaumu Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu diusahakan untuk berpuasa, Tasu'a juga, dan 6 hari di bulan Syawal. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu yang bisa menyampaikan kita untuk membantu kita riyadhatun nafsi, mengolah jiwa itu lakar pasah. Olahraga banyak, olah otak juga banyak, tapi untuk mengolah jiwa itu melalui puasa. Kemudian juga dianjurkan dengan sangat berpuasa 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Fa inna dzalika ya'dilu siyamad dahr. Bahwasanya puasa telo areh di setiap bulan itu menyamai kencerana pada ben apasa selama setahun. Nah, kalau misalkan kita mau itu disebut dengan 13, 14, 15 itu 3 hari, 13, 14, 15 itu adalah ekoca ayyamul bid. Artinya hari putih. Lamba sudah pernah diceritakan apa mak ekoca ayyamul bid. Beda saya enggak. Ayyamul bid itu
karena pada saat itu ketika Nabi Adam etoronaki oleh Allah ke muka bumi, nikah betena langsung menghitam. Nah, ketika berpuasa satu hari, sepertiga badannya pote, sepertiga lagi pote. Apa sah? Kedua, sepertiga lagi. Pas akhirnya pote pole. Karena di surga kan saya depak ke bumi kepanasan kena. Pasti lestrang cengring dina. Ay makana ekoca ayyamul bid, hari putih 13, 14, 15. Kemudian li'annahu alaihi salatu wassalamu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berada di rumah bedah lemah tabah tidak bepergian, atau sekalipun bepergian Nabi Muhammad ini konon tidak meninggalkan puasa ayyamul bid. Jadi selalu berusaha apa sah di setiap bulan 3 hari. Nah, beda lagi dengan tadi hari-hari Senin, hari Kamis. Jadi setiap bulannya itu Nabi Muhammad berpuasa ayyamul bid, baik beliau berada di ketika mukim atau dalam ketika musafir. Nah, kemudian wajib juga dianjurkan mabenya apa mutlak. Artinya puasa mutlak itu ya sampean lah niat kendro apa sah. Mabenya apa sah reken. Biasanya kan orang-orang itu bedahajat ketika berpuasa, bedahajat nih kata tak napa. Di puasa mutlak, puasa sunat mutlak lillahi ta'ala umpamanya nikah tak napa juga. Nah, napa boleh misalkan kita berpuasa di waktu-waktu yang fadilah, yang memiliki keutamaan seperti bulan-bulan yang disucikan, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Recep. Nah, nanti juga bulan Sya'ban bade boleh disunnahkan juga untuk berpuasa. Jadi banyak rekena untuk berpuasa, dan hari-hari yang mulia seperti hari Senin dan are Kemis. Nah, karena para ulama-ulama dulu kita juga ketahui beda ulama 10-an tahun apa sah. Nah, itu juga diambil dari ini rekena mujahadah, puasa mutlak. Nah, kemudian sesungguhnya puasa itu merupakan pusat riyadhah bentesar, prinsip, salah satu prinsip untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh reken. Nah, karena sesungguhnya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Karena orang apa sah sabar, orang apa sah ini sabar untuk meninggalkan semuanya reken. Nah, tak ngakan, tak minum, syahwatnya juga rekan, menahan itu semua. Maka ekoca nisfus sobri. Waqala Rasulullah SAW, setiap amal ibnu Adam, setiap amalnya manusia itu ibnu Adam itu kalau kebaikan itu akan dilipat gandakan dari 10 mun situng dilipat gandakan kehancuran jadi 10 bahkan sampai 700 lipatan akan dilipat gandakan, kecuali pasah. Mun apasah beda lagi kencirana benikun 700 bisa lebih. Karena apa? Karena puasa itu li, kata Allah. Buna Allah illa siyamah fa innahu li. Aja kebaisengko. Karena apa? Masalah puasa itu tidak akan ada sekocak riya otabah sum'ah. Karena masalah puasa itu masalah tentang meninggalkan, bukan melakukan. Mun sampean kan ngaji ketela, abojeng ketela, memberi sedekah ketela rekna. Masalah tentang melakukan, tapi kalau puasa itu masalah kita meninggalkan, meninggalkan perkataan yang buruk, meninggalkan makan dan minum, syahwat segalanya. Makanya illa siyamah li, bahwa sesungguhnya puasa itu untuk saya rekna. Makanya seengko saya bekal malah sebenikun betong atos bisa lebih. Karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya min ajli itu karena
karena diriku. Mereka meninggalkan itu semua karena diriku. Nah, kemudian terbunah Kanjeng Nabi bahwasanya ekaan di orang seapasah itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama kebahagiaan di waktu mereka berbuka, nomor dua adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbih. Nikaku laku itu sudah ada jaminan bahwasanya kita akan bahagia ketika bertemu Allah, bertemu dengan Pangeran. Di surga nanti tak ada nikmat sepaling rajih kecuali atemu atau melihat Allah. Ini sepaling raja. Karena laku nikah suarga Jepon, ketika kita sudah menikmati segala yang ada di surga, periksaan bi Allah. Dermah. Alhamdulillah. Jawaban kita itu alhamdulillah. Alhamdulillah, saya semuanya. Ada yang mau ditambah, ya, tambahannya itu adalah melihat Allah. Nah, melihat Allah ini kan macam-macam. Beda sesaareh, beda setiap waktu melihat Allah. Ada yang sebulan, ada. Pokoknya tergantung amalnya. Dan itu adalah nikmat paling terbesar nanti ketika kita berada di surga. Nikah melihat zatnya Allah. Meskipun masih banyak perbedaan pendapat apa saya maksud melihat zatnya Allah itu seperti apa. Kenapa kita tambah pengetahuan, tambah keyakinannya, nikah macam-macam. Ada yang mengatakan kita memang benar-benar melihat zatnya Allah laku surga. Nah, kemudian wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bahwasanya yaktetining aromenah orang seapa sabau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah tempeng rihil miski, bau misik, aroma misik. Nah, ini jangan selalu diartikan ya cangkih furu kena pasta asikat gigi kena benih kelerokiah. Jadi mun sajen bau pas sajen room kena. Bukan begitu juga, tapi kita tetap disunnahkan untuk asikat gigi, menjaga kesehatan mulut kiyah, bahkan bukan masalah tentang yang tadi, bahwasanya bau mulut yang itu artinya malebe aja mulut kita ketika kita bahasa ajegeh untuk tidak mengatakan hal-hal misalkan yang seperti namimah, mengadu domba, arasanan orang, gibah. Nah, hal-hal yang seperti itu kita jauhi. Jadi, nah, boleh siyamud dahar, puasa sepanjang tahun itu apakah diperbolehkan? Ada yang tidak membolehkan. Beda sengolehaki ulama itu ada yang membolehkan. Saya kocak puasa sepanjang tahun itu kita kan Abdul Hamid bin Isbat konon puluhan tahun berdasar tebu Pak Polo telo polo nganeka. Itu karena apa? Itu siyamud dahar, artinya berpuasa sepanjang tahun setiap hari kena kecuali di hari-hari yang memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hari tasyrik, hari raya, nikah kan tak oleh apa sah. Nah, hari-hari tersebut itu memang tidak berpuasa, haram berpuasa. Nah, kocak siyamud dahar nikah tak napa berdasar ngocaki tak oleh jika itu akan memudorotkan, membahayakan badan kita. Tinggal nikah sekoca siyamud dahar. Tapi teloareh ayyamul bid gele itu bisa menyamai kita. Kita kan nggak bisa puasa sepanjang tahun. Nah, kalau 3 hari 13, 14, 15 itu kencernah para pada bi siyamud dahar pasah sepanjang tahun. Hah? Jumat itu makruh. Jumat itu makruh. Tidak makruh selama itu dibarengi dengan puasa sebelum, misalkan hari Kamis, sampung di hari Jumat. Ini kata napa? Otaba hari Jumat, sampung di hari Sabtu. Ini kata napa? Namun khusus aki untuk hari Jumat apa sah? Itu kocak makruh tak oleh apa? Karena hari Jumat itu
sebetulnya hari raya orang Islam nggak nikah. Jadi hari raya hari Jumat itu pada di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Sekoca hari raya besar itu ya bertepatan, hari raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, itu kan hari raya agung, hari akbar ya, kena nggak nikah. Bertepatan dua hari raya nggak nikah. Makanya jadi mun hari Jumat pas melolo apa asa sunat rai kena, ya mun apa asa kodo itu napa puasa kodo rai kena, puasa nadar. Nah itu kalau kita menghususkan apa asa sunat, puasa sunat Jumat meloloh rai kena, nah itu hukumnya makruh. Banyak ulama tidak membolehkan karena tadi rai kena, karena hari Jumat itu merupakan salah satu hari rayanya orang Islam nikah. Mungkin senikah untuk masalah-masalah bab puasa, mana ada yang ingin dipertanyakan sih.